selamat pagi kepada semua kita. Bertemu lagi dalam channel saya JS Borneo. Selamat berhujung minggu kepada semua kita. Kali ini guys, kita akan memasak nasi goreng local style. Oke? Ataupun dia punya menu adalah Renjak Cafe style. Oke? Jadi hari ini kita menggunakan pengikat kepala style Jepun. Oke, jadi memang ini saya menggunakan cara Jepun. Oke, jadi kita akan lihat apakah menu kita pada hari ini, guys. Jom. Oke, di sini kita sudah sediakan nasi goreng kita. Oke. Dan ini kita akan memilih untuk menggunakan tepus. Ya, kita memilih untuk menggunakan tepus dan juga cili, ya, dan juga cili. Oke, kita akan gunakan busuk, ya. Kita gunakan busuk. Kita gunakan busuk, guys. Oke. Jadi, mari kita potong-potong deh, guys. Kita potong-potong deh. Oke, pertama sekali kita mau sediakan kita punya busuk kita, guys. Oke, ini kita punya busuk. Tidak dia ini asal ya pedas sedikit, ya, supaya tidak dapat pedas sedikit. Jadi saya tidak buat pedas sangat, ya. Sebab ini kecil dia tidak dapat makan pedas. Kecil dia tidak bersih pedas, gitu. So tidak buat pedas lah, ya. Jadi nanti kita akan gunakan kuali baru, guys, ya. Kuali baru, guys. Ya, sebab guna kuali lama itu tidak cantik, kita punya nasi goreng nanti. Kalau kita guna kuali yang lama. Oke. Hari ini, guys, Sebastian Aki yang jadi juru kamera hari ini, guys. Ya, hari ini kita punya konten ada spesial sedikit. Aki jadi juru kamera. Jadi kita punya video memang cantik lah, ya. Oke. Jadi kita mau cuci kita punya tepus, ya. Kita punya sayur tepus kita mau cuci deh. Ini dia kita punya sayur tepus, guys. Ini memang dia famous di Dayak punya culture, ya. Dayak punya culture. Kalau tidak pernah makan ini, tidak boleh jadi orang Dayak ini, guys. Ya. Cuma masakan kita ini masakan Dayak. Tapi saya punya bolehan di dalam Jepun, ya. Ya. Kalau di lokal ini biasa-biasa saja, semua orang boleh buat, ya. Cuma kita ikut kita punya kreativiti kita lah sendiri, ya. Kita mau modify yang mana makanan itu pulang kepada kita, ya. Itu suka-suka kita lah menu yang mana kita mau buat, ya. Oke. Ini tepus ini dia punya bau tuh macam boleh membawa kita pergi ke suatu tempat yang tidak pernah kita rasakan, ya. Itulah kelebihan tepus ini, ya. Dia punya tes, ya. Oke, kita mau cuci deh, guys.
Oke, kita cuci dia supaya bersih lah ya. Walaupun kita letak dia dalam air, tapi kita mau ini bersih ya. Hai, arigato. Gozaimasu. Oke, jadi kita guna kuali besar guys. Ini menyenangkan kerja kita, memudahkan lagi kerja kita. Ya, jadi, right, kita panaskan dulu kuali. Jadi buat sebentar waktu kita potong kita punya bawang, ya, supaya kita memudahkan lagi kerja kita. Ya. Kita buat dia punya bunga sajalah ya, tidak banyak-banyak, supaya dia ada bunga dia sedikit ya. Oke, kita potong sedikit lah, so kita sudah ada sini tuh, nanti dia sangat pedas. Kita lihat bagaimana saya potong dulu dengan potong sekarang. Dulu mula-mula belajar takut mau potong dia, aku nanti kena tangan. Tapi setelah kita akan lihat bagaimana cara saya dulu dengan selepas saya sudah biasa, sehingga saya menjalankan kerjaan saya selama belasan tahun di kitchen. Ya, jadi bukan karena terpaksa, tetapi memang minat untuk memasak. Lagipun dulu, bukan sekarang lah, dulu saya memang mau minat makan, kuat makan. Sekarang mungkin faktor umur lah, sudah tidak dapat kuat lagi makan. Ya, right. Oke, bukan kita punya kuali ini besar sangat. Jadi, kita bisa gunakan untuk stand ya. Kuali kita ini besar. Ini bukan kuali. Ini nama dia kuah. Ataupun kawah. Ya. Bukan kawah lagi, kuah. Oke, right. Tapi betul kita gunakan ini saja. Oke, om. Mana lagi? Mana lagi kena tu, om? Ini pun gunakan. Gunakan. Sampai. Gunakan kuali. Lagi sampai, ya. Oke. Kita ikut ke idea Aki. Oke. Kita buat video kita gunakan inilah. Kuah saja, ya. Nanti lagi. Deng. Oke, sekarang apa lagi yang akan kita buat? Ibu ya. Ibu dan lihat. Sekarang kita mau tabur. Dia punya apa? Daun sup dia. Oke, ini dia. Tengok kita punya daun sup ini masih fresh guys. Ini masih fresh daun sup kita ini. Sebab kita simpan dia di dalam air dan simpan dalam ais. Jadi, begini dia jadi deh guys. Kita tabur dia. Sampai yang ada bawang goreng, kita tabur dia. Begini guys ya. Tengok. Warna-warni guys. Oke. Nah, siap sudah. Kita punya masakan. Tinggal kita mau buat
air lagi. Nah, kita buat air. Ini pakar enggak air. Aku nemu enggak ya lagi manis gitu Ramadan ini. Aku cuma masakan jak pada air nanmu. Dah, stop kok. Stop. Sekarang mungkin faktor umur lah, sudah tidak dapat kuat lagi makan. Ya, kadang-kala makan kue, makan apapun sudah cukup sudah sekarang. Dulu memang kuat makan guys. Jadi tentu saya memilih untuk masuk jadi tukang masak. Ya. Lagipun cikgu saya dulu pernah kata, Vicky, kamu habis sekolah nanti mau jadi apa? Saya jawab, saya mau jadi polis. Oh, tidak sesuai kamu jadi polis. Vicky, dia kata, kamu sesuai jadi tukang masak. Jadi tukang masak saya tidak minat. Saya beritahu dengan cikgu saya dulu. Di sekolah menengah lah, masa saya umpan. Jadi, ikut saya lihat kamu suka memang cun jadi tukang masak. Oh, ya kak, tidak, saya tidak minat. Oke, jadi hari ini macam perkataan yang cikgu saya lapaskan itu macam terkabul. Alamak, terkabul pula. Ya, jadi sebenarnya bukan minat saya. Cuma setelah beberapa tahun berjalan, tiba-tiba saja minat itu keluar. Jadi mula-mula memang saya suka makan. Yang kedua, saya pernah lihat dalam TV, sebab dulu tidak ada telepon, tidak ada telepon yang canggih-canggih. Saya lihat TV, saya suka melihat Chef Ismail masak. Ya, Chef Ismail masak. Jadi ada minat itu sudah keluar lah, minatnya keluar. Cuma belum dapat dibuat masa itu, sebab saya masih diam di kampung. Jadi setelah saya berhijrah ke pasar, ya, jadi saya masuk sebuah restoran di Lokian Kucing. Ya. Jadi di sana mula-mula saya jadi tukang cuci pinggan, ya, dishwasher. Masa saya jadi dishwasher, jadi saya lihat tukang masak tuh, macam steady dan tidak. Jadi di sanalah tertanamnya minat saya untuk menjadi chef, ya, tukang masak. Jadi hari 5 hari saya sudah follow, sudah ikut semua perkembangan tersebut, sehingga suatu hari itu saya mencoba, ya, masuk ke kitchen, saya mencoba. Makinlah bertambah lagi minat saya. Aduh, itulah nama dia minat, ya. Makin bertambah lagi minat saya. Jadi saya memutuskan untuk memilih untuk menjadi tukang masak. Ya, jadi semasa saya menjadi tukang masak di Lokian selama 4 tahun, ya, 4 tahun saya di Lokian. Jadi keselesaan saya bekerja memang selesai lah. Cuma banyak hal yang memang tidak dapat dihilangkan. Ya, terutama sekali sosial, mungkin salah kawan kapan memang betul lah. Ya, jadi itulah yang membuatkan saya semakin jauh. Jadi masuk saya pergi ke hotel, lagi lah makin jauh. Jadi saya merasakan saya semakin jauh dengan Tuhan. Jadi di sanalah saya membuat keputusan untuk mencari pekerjaan lain. Tapi hati minat saya masih kuat juga minat saya dalam menjadi tukang masak. Jadi singkat cerita, disebabkan saya masih juga berdegil, Bang Tuhan sudah panggil tapi saya masih berdegil. Jadi terjadilah benda yang tidak diingini. Jadi saya masuk hospital. Itulah cara Tuhan panggil saya. Jadi saya masuk hospital. Jadi di hospital itulah saya memilih untuk melayani dia. Sebab kita manusia ini harus ditegur dulu, lalu kita akan sadar dengan kesilapan kita.
Itulah salah satu daripada kesaksian saya sebelum saya jadi pastor ataupun menjadi pelayan Tuhan. Jadi banyak hal yang harus saya lalui, ya. Sebab saya memilih kerja. Sebelum saya mau masuk pastor pun saya tanya dulu berapa gaji. Gaji ditanya dulu. Biasalah kan, memang kita masih dan namanya kita duniawi, memang dulu kita berpikir untuk gaji lah, bukan kita berpikir untuk melayani, untuk kerja. Oke, jadi hari demi hari ya memang sudah menjadi panggilan lah orang tetap. Jadi sekali ada vacancy di bawah, kita tetap ada terbuka ke pastor, bisa minta lah. Jadi di sana saya masuk sehingga sekarang ini. Nah, oke, jom kita mulakan masakan kita guys. Hari ini kita tidak letakkan daging-daging kayak ayam. Nanti tengah hari saja kita makan daging. Di hari ini kita makan sayur-sayuran dan juga ikan bilis. Oke, jom. Oke, dulu memang sudah menjadi kebiasaan saya menggoreng, saya menggunakan buah sedok. Oke, kita panaskan dulu kuali kita guys. Itu kita gunakan minyak bawang. Ini minyak garlic ini, kita punya garlic ini kita cok dan kita goreng. Dan minyak ini kita simpan. Ini kita boleh gunakan untuk menggoreng. Memang bau dia pasti mantap. Kalau kita mau ambil dia punya wangi dia. Oke, jadi sebabkan minyak bawang kita tidak banyak, kita campur lah ya. Kita campur dengan minyak biasa supaya mencukupi untuk kita punya nasi goreng kita. Oke, masukkan minyak lagi sebab kita lihat berapa banyak kita punya nasi. Nah, jangan terlalu sangat banyak minyak, dia nanti bukan nasi goreng jadi dah. Nanti dia jadi nasi sup pula. Ya. Oke, kita panaskan kembali kita dulu. Mula-mula jangan kita gorengkan semua dia. Jadi kita gorengkan kita punya pusu ataupun ini kalau di dalam kitchen cakap pusu ini anchovies, anchovies bukannya pusu. Pusu itu bahasa lokal, ya. Oke, kita goreng kita punya pusu dulu ya. Sambil kita ambil dia punya wangi ya, wangi pusu itu bercampur juga dengan wangi bawang putih. Ya, berkata orang macam mana orang cakap, menyelam sambil minum air. Begitulah jadi dia, menyelam sambil minum air. Oke. Nah, mantap lah. Tambah lagi, saya rasa tidak cukup, habislah. Buat nasi kita banyak. Ini saya rasa saya mau habiskan saja lah, alang-alang. Oke, jadi sekarang di bawah saya kita alih kita punya tuh ya, kita punya bawang tuh, kita goreng, letakkan telur. Oke. Nah, ini baru selesai kita goreng dia sebab boleh cakap
kita punya kuali besar. Ya, kalau kuali kecil tuh, aduh susah. Susah kita mau kontrol kita punya goreng-goreng kita. Nah, tengok guys. Nah, ini nasi goreng. Oke, jadi nanti kita akan lihat teknik untuk menggoreng yang sesuai agar gorengan kita tersebut dia tidak nasi goreng kita itu tidak betul-betul. Oke, jadi kalau kita mau lihat kita punya nasi goreng yang cantik tidak betul-betul, memang ada cara dia supaya dia tidak betul-betul. Oke, jadi sekarang kita letakkan kita punya pusul ya. Oke, nanti sayur kita letak dia paling last lah ya. Sebab kita mau pastikan kita punya nasi itu, nasi yang kita goreng ini dia betul-betul pecah habis. Sebab kalau kita mau lihat nasi goreng yang perfect, kita mau pastikan dia memang betul-betul hancur. Itu nama dia nasi goreng. Lain lah kalau mihun goreng. Nah, di sanalah yang akan mengujikan seseorang itu karena dia tidak memasak. Ya, kalau mihun goreng dia pecah, tidak macam elis macam tali listrik lah. Berarti tadi dia sudah fail memasak. Nah, itulah rahasia memasak mihun. Nah, kalau dia pecah sampai pendek-pendek macam ini, oh itu sudah fail. Itu sudah jadi nasi goreng sudah, bukan mihun goreng lagi. Oke, nah guys. Oke, sekarang kita letakkan dia punya sayur. Nah, ini dia guys. Jadi nasi goreng kita hari ini lain daripada yang lain ya. Nasi goreng tepus. Nasi goreng sayur tepus ya. Tengok bau ya. Oke, ada juga orang yang buat nasi goreng dabai, ada juga ya, nasi goreng dabai, juga buat. Jadi saya kali ini sebab saya memilih tepus, sebab bau dia harum, bau harum tepus tuh, itu saya pilih dia sebagai saya punya menu pagi ini ya. Jadi saya mau kongsikan resepi ini dengan kawan-kawan semua. Nasi goreng tepus. Nah, nasi goreng tepus. Oke, seterusnya kita slow hadapi kita ya, takut nanti dia angus. Oke. Ôi, con đi có phải sữa merah kia. Nah, itu belum. Oke, guys, kita letakkan kita punya saus tiram kita, guys. Saus tiram. Oke, jadi nasi goreng ataupun mie goreng asal benar goreng-goreng lah.
yang ada kena mengena dengan deep fried. Jadi mesti mau ada guna paling penting guna itulah guna sos tiram ya. Tapi kalau kita masak-masak ataupun goreng-goreng biasa macam ayam apa gitu, kita boleh gunakan bikin garam chicken stock tidak mencukupi lah. Tapi kalau kita buat nasi goreng, mie goreng, ataupun mie goreng, better lagi kita gunakan sos tiram ya. Ataupun kita gunakan sos tiram vegetarian. Nah, bagi yang vegetarian, bagi yang tidak boleh makan tiram, boleh gunakan sos tiram vegetarian. Nah. Oke, jadi seperti biasa saya memang suka menggunakan chicken stock. Nah, chicken stock memang saya punya favorite. Demam kalau saya tidak gunakan chicken stock, guys. Mesti mau gunakan chicken stock. Oke, dan goreng-goreng dah, guys. So, kita mau cuci ini dulu lah. Ya, biasalah. Kita cuci dia dulu. Lalap dia dulu, guys. Oke, jadi ada lagi benda yang akan kita atur dia lah, dia punya garnishing dia. Saya kita punya nasi goreng itu ada cantik sedikit lah ya. Kalau Sebastian buat dia punya air memang cun. Kalau saya buat air banyak orang komen terlalu sangat manis. Sebab saya buat ini semanis madu. Jadi Aki dia buat dia cun-cun, memang khas untuk breakfast pagi. Oke, dan inilah kita punya nasi goreng hari ini, guys. Oke, ini dia. Simple saja nasi goreng kita. Oke, sayur-sayuran. Ikan, guys, serunding ikan. Ini nama dia serunding ikan ini kaci. Lagi sama aku pun. Oke, guys, kita makan dulu, guys. Senyum yang manis ini.
tidur kalau pagi menyerikan keadaan. Menyerikan keadaan untuk tidur. Kamu harus santai ya. Setan kita. Seperti ayam saya Coba ya, kira. kira saudara. Badak, batu air, babil mana? Hah? Hah? Air. Suara saya. Laju. Ais pula. Maka orang yang asing tahu Muku. akhirnya ada di budaya membuat kan kayak kejadian dia bukan kontrol. Udah sial. Hah? Ada. Kalau kita bisa. Ngapa tuh bau? Nih nyok. Ini ya. Ini ya pertama. Oh. Hei. Ya. Ini pertama. Udah dulu deh. Oh, yang dipakai kok dulu. Ya benar. Aku. Nó mất gì rồi đấy. Tức là ok. Đi nhau. Đi hay rồi. Berdua. Mari ke pengen. Jadi Mari ke pengen. Oke, tidak. Kayak itu terlalu kusur. Ini kali dia bertanya gimana? keras.
Di nama kau dulu. Apa? Ya. Ya, iya. Jangan lupa lah. Hindi banget. Ano may banget? Inuan, dako hindi ya. Pagdudok na. Iya, ko. Nama itu. Cek apa? Tidak, ya, nama betul lah. Iya, ko. Ini lebih juga. Ini ada deh. Mau buku kecil. Ayo, mungkin. Dulu ada yang tahu saya, kan sama umum deh. Aneh, udah sama already on. Keluarin. Oke guys, jadi sampai di sini saja kita punya video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di JS Borneo. Bye bye.